Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ketujuh yang paling hina ini. Senin 13 Februari, ketetapan Tuhan untuk orang miskin. Dalam tulisan-tulisan mereka, para penulis kitab suci memasukkan banyak ketentuan Allah bagi orang-orang miskin, orang-orang asing, para janda, dan anak yatim. Kita memiliki catatan-catatan tentang hal ini mulai dari Gunung Sinai. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Keluaran 23 ayat 10 dan 11. Bacalah Imamat 23 ayat 22 dan Ulangan 15 ayat 11. Betapapun berbeda konteksnya dengan kehidupan kita sekarang ini, prinsip-prinsip apakah yang harus kita ambil dari ayat-ayat ini? Telah dimengerti secara umum bahwa saudara di sini merujuk kepada sesama orang Israel atau sesama orang percaya. Kita juga berpikir tentang mereka sebagai orang miskin yang layak atau saudaraku yang paling hina ini. Pemazmur memberikan petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan mereka yang membutuhkan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belahlah hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mazmur 82 ayat 3 dan 4. Ayat ini menunjukkan keterlibatan kita dalam cara-cara yang lebih dari sekedar menyediakan makanan. Kemudian ada janji-janji bagi mereka yang menolong orang yang berkekurangan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Dan Raja Daud mencatat, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Makanya, hal ini selalu menjadi prioritas bagi orang Israel kuno, meskipun terkadang itu telah hilang dari pandangan. Sebaliknya, sampai pada zaman modern ini, terutama di Inggris, di bawah pengaruh dari apa yang telah dikenal dengan sosialisme Darwin, banyak yang berpikir bahwa bukan hanya tidak ada keharusan moral untuk membantu orang miskin, tetapi juga bahwa itu salah. Ini fakta. Sebaliknya, mengikuti kekuatan alam, di mana yang kuat bertahan hidup dengan mengorbankan yang lemah. Sosialisme Darwin percaya bahwa akan merugikan masyarakat untuk membantu orang miskin, orang yang sakit-sakitan, dan miskin karena jika mereka berlipat ganda, mereka hanya akan melemahkan tatanan sosial bangsa secara keseluruhan. Betapapun kejamnya, pemikiran ini adalah hasil logis dari kepercayaan pada evolusi dan narasi palsu yang dipropagandakan. Bagaimana seharusnya Injil, ide bahwa Kristus mati untuk setiap orang, mempengaruhi cara bagaimana kita memperlakukan setiap orang, tidak peduli siapa mereka itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, penebus adalah kerabat dekat yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan membebaskan anggota keluarga dari perbudakan, kemiskinan, dan kemelaratan. Kewajiban ini juga mencakup kewajiban kerabat dekat untuk menikahi janda saudara laki-lakinya yang tidak memiliki anak. Ini tujuannya adalah untuk mencegahnya dari kemelaratan. Orang-orang Yahudi biasanya memahami kewajiban ini hanya berlaku di antara anggota bangsa pilihan. Namun, dalam kisah orang Samaria, Yesus menunjukkan bahwa gagasan tentang kerabat yang membantu saudaranya tidak terkait dengan ikatan darah, agama, atau kebangsaan. Orang Samaria, asing dan hina, menjadi penebus atau penyelamat dalam cerita ini, menjadi seperti kerabat dekat orang Yahudi yang dipukuli, yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Kewajiban untuk mengasihi sesama kita adalah bagian dari dua perintah besar yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 27 dan 28, di mana semua hukum dan tulisan para nabi ditegakkan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kewajiban ini juga berarti bahwa kita harus saling mengasihi karena semua adalah sesama atau penebus pada suatu saat, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Kata sesama membangkitkan kasih yang berpengasihan dan praktis seperti yang Allah perintahkan kepada keluarga-keluarga Israel untuk didemonstrasikan. Kasih ini harus diperluas kepada umat manusia secara keseluruhan. Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Yesus adalah contoh utama mengenai kerabat penebus, kerabat dekat kita yang datang untuk menyelamatkan kita dari kemalangan, penderitaan, dan kehancuran kekal. Kita yang seharusnya dibinasakan, tetapi Yesus datang memainkan peran pengganti bagi kita umat manusia. Dia mati di kayu salib untuk keselamatan kita.
Dan apa yang sudah diteladankannya harus menjadi standar bagi sesama kita manusia, harus menjadi dasar bagi hubungan sesama manusia kita, khususnya di gereja dan dalam hubungannya dengan orang miskin dan yang sedang menderita. Sebab itu, kita tidak boleh menolak permohonan bantuan dari siapapun, tetapi menawarkan makanan dan air bahkan kepada musuh kita sekalipun. Apakah kita mampu untuk melakukannya? Kita harus mampu melakukannya karena kita adalah anak-anak Allah. Namun, ingatlah bahwa sebanyak mungkin tujuan baik kita adalah untuk memotivasi dan memungkinkan orang tersebut untuk mempedulikan dirinya sendiri. Mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka, maka mereka juga adalah anak-anak kecil Allah yang istimewa untuk siapa kerajaan surga ditegakkan, dan sepatutnya kita menolong, mempedulikan, dan tidak meninggalkan. Ada janji bagi kita apabila kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, teristimewa bagi mereka yang membutuhkan. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Amsal 28 ayat 27. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Amsal 29 ayat 14. Dan firman Tuhan yang dicatat oleh Raja Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mazmur 41 ayat 2. Dan ini merupakan sebagian kecil dari banyaknya janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita apabila kita memperhatikan orang-orang yang lemah. Allah mengasihi kita, maka mari kita mengasihi sesama manusia. Jangan pernah kita melupakan akan hal ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ini akan kelihatan bagaimana cara kami memperlakukan sesama manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.